Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ganasal Ramasta dari UPB JJ Jakarta dengan NIM 0488286563. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah basis data, di mana tugasnya adalah membuat tabel berdasarkan IRD yang telah disediakan. Uh, IRD yang telah disediakan dengan menggunakan MySQL. Pertama-tama saya tidak menggunakan XMPP, tapi menggunakan DataGrip sebagai database IDE. Lalu saya menggunakan SQL versi 9.3 yang database-nya juga masih kosongan, si default bawaan. Lalu pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita database ya. Oke, sudah. Yang pertama dari 6 tabel dokter admin, administrator, daftar pasien dan dokter dan dokter. Mungkin pertama-tama yang akan saya buat adalah tabel dokter terlebih dahulu. Dokter. ID dokter. ID dokter. Itu increment primary key. ID dokter. ID dokter, lalu nama dokter, nama dokter, Farsad, apa ya, 20 cukup harus untuk nama. Lalu ID nama alamat dokter Farsad, hapus kalau alamat biasanya banyak. Nomor HP Farsad 15 cukup harusnya. Lalu spesialis aja 20. Itu kan nama ya. Waktu kerja Farsad juga. Ya, labelsnya belum ada. Ya, ada satu tabel dokter yang barusan kita buat. Lalu selanjutnya kita pasien. Create tabel pasien. ID pasien. Belajar primary key. Oh ya, primary key ini untuk menandakan bahwa
Dia volume ID pasien atau di dokter itu sebagai primary key, auto increment itu sebagai default value ketika ada data baru yang dimasukkan dalam table tersebut. Lalu nama pasien, nama varchar 50, lalu alamat pasien varchar 100 ya, biar sama. Terus jenis kelamin berapa? Kelamin num L I lalu udah ID pasien, nama, alamat, jenis kelamin gitu. Ibunya baru dokter, sekarang pasien gitu. Pasien harusnya ada 2. Selanjutnya kita create table admin dulu deh yang enggak berhubungan sama apa-apa. Table administrator, admin tuh. Nama admin varchar 50. Nama admin varchar 50. Waktu jaga varchar. Waktu jaga bisa pakai varchar aja deh. You have error. Oh my god. Oke, administrator sudah terbuat. Lalu dokter ini, dokter admin, create table dokter admin. ID dokter admin, ID data, ID dokter, ID admin. Oke, ID data, cek increment primary key, terus ID dokter, INT, apa tadi? INT. ID admin, INT juga.
ya bisa suara deh. Orange sama ID dokter referensinya ke dokter ID dokter ya. ID dokter ID dokter ID dokter oke. Transaksi itu terus foreign key ID admin administrator ID admin oke. Dokter admin sudah terbuat juga. Terus selanjutnya daftar dulu atau pasien daftar dulu kira-kira. Sama aja sih tadi bisa. Daftar dulu deh. Daftar. Lalu ada ID admin, ID pasien. Oke, saya lupa menjelaskan tadi. Ada beberapa jenis data yang baru saya gunakan, tidak seperti yang sebelumnya yang selalu menggunakan integer atau varchar. Yang pertama ada enum. Enum ini seperti pilihan atau dropdown di website. Jadi itu disimpan dalam bentuk string. Lalu enum ini hanya akan menerima dua pilihan data seperti ini, L laki-laki atau perempuan. Jadi jika data ini selain ini yang dimasukkan, maka dia akan kena constraint bahwa tidak sesuai dengan apa yang telah di-set. Jadi pada data pasien, kolom jenis kelamin hanya bisa menerima nilai L atau P. Lalu untuk pendeskripsian foreign key, pertama kita deklarasikan dulu bahwa kita akan mendeklarasikan foreign key. ID dokter ini merujuk pada ID dokter yang ada pada table tersebut atau table source. Table source pada dokter admin yaitu ID dokter. Referensinya adalah
eh, foreign key pada table dokter admin ini menuju kemana, ke data mana untuk dicocokkan. Jawabannya adalah data dokter dengan dan data dokter ini kan punya ID dokter. Jadi disambungkan ke ID dokter sini. Jadi misalnya seperti misalkan ID saja gitu. Ini seharusnya nanti jadi ID saja. Seperti itu. Terus untuk tanggal daftar ini ada date. Date itu dia untuk tanggal. Jadi tidak disimpan dengan varchar atau string biasa, tapi dengan date yang sudah diformat gitu. Untuk uh, untuk menyimpan data-data hari seperti tanggal 24 Mei 2025 seperti itu. Ini itu sebelum belum. Saya daftar sudah dokter daftarnya. Klik table pahit apa pasien dokter. Pasien dokter. Pasien dokter. ID integer increment variety ID dokter ID pasien integer waktu periksa periksanya pakai date time aja. Date time waktu periksa lalu resep varchar 100 seperti alamat tadi karena bisa banyak 200 ya, takutnya nggak siapin banyak. Contohin aja lah 255. Terus ranking untuk ID dokter reference ke ID dokter lalu ranking ID pasien reference to pasien ID pasien belum terbuat. Sip, sudah terbuat. Sudah selesai untuk membuat non-table sesuai dengan yang ada pada IRD yang ada di soal. Oh ya, ini untuk waktu periksa saya menggunakan date time karena waktu itu tidak terikat dengan tanggal saja. Jadi kan kayak kita waktu daftar bisa jadi jam 9 pagi atau jam 10 pagi gitu. Jadi selain tanggal, saya juga menggunakan waktu karena kita untuk karena sesuai nama kolomnya waktu periksa biar lebih presisi. Lalu ya tabelnya di sini bisa dilihat ada 6 yang masing-masing untuk kolomnya. Waktu kerja dokter admin ini dokter admin cuma 3 pasien dokter rankingnya ada
Eh, terus ada diagram. Nah, jadi kecilan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Eh, tampilan hubungan atau relasi antar tabel yang telah dibuat. Seperti ini daftar karena dia punya ID pasien dengan ID admin. Jadi ke ID pasien, lalu juga ada ke admin administrator mana administrator. Nah ini administrator. Itu yang bisa dilihat garisnya seperti ini. Tugasnya aja. Oke, sekian dari saya untuk pengerjaan tugas kali ini. Selamat malam.